Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku adalah Aisyah Melati Widiastama dan aku bersekolah di SMAN 46 Jakarta. Pada kesempatan yang kali ini, aku sedang melakukan sebuah lomba yang dibuat oleh STMA Trisakti di mana aku akan menjelaskan sebuah konsep, yaitu konsep asuransi kepada teman-teman kalian semua. Nah, tema yang aku ambil adalah menyiapkan generasi muda yang melek asuransi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pertama, coba kita lihat apa maksudnya dari Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 itu adalah sebuah visi atau sebuah konsep di mana Indonesia itu telah menjadi sebuah negara yang maju dan berkelanjutan saat merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun setelah kemerdekaan. Nah, tapi apa yang membedakan Indonesia Emas dengan Indonesia yang sekarang ini adalah 4 kriteria yang bisa dilihat dari sini. Pertama, pendapatan per kapita tinggi, yaitu sekitar 3.300 US dollars atau sekitar 511 miliar rupiah. Nah, pendapatan per kapita itu artinya dalam satu negara itu dilihat penduduknya ini memiliki pendapatan berapa banyak dalam satu tahun. Nah, jika pendapatan per kapitanya itu tinggi, maka otomatis kualitas hidupnya akan meningkat dan kemiskinan juga akan mendekati 0%. Terus, kriteria yang kedua adalah generasi muda berpendidikan tinggi, sehat, dan menguasai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, generasi muda yang bisa dilihat di kriteria kedua ini sebenarnya adalah kita semua, yaitu generasinya sekarang. Kenapa? Karena di 2045 kita semua ini akan berumur sekitar 30 tahunan. Kita sudah menjadi orang dewasa yang akan bekerja. Nah, di kriteria yang ketiga dilihat bahwa kontribusi industri pengolahannya besar dan pembangunannya rendah karbon. Artinya, industri pengolahan yang ada di negara kita ini memiliki efek yang banyak dan besar terhadap ekonomi negara. Tapi saat melakukan hal itu juga, mereka juga harus peduli tentang apa efek mereka kepada lingkungan sekitar. Contohnya adalah saat pembangunan karbonnya itu rendah. Nah, yang kriteria yang keempat adalah pengaruh kuat di dunia internasional. Dari keempat kriteria yang ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari 4 kriteria ini ada satu hal yang bisa dibilang sama. Dan yang sama tadi itu adalah ini sebenarnya ngomongin tentang uang. Coba dilihat dari kriteria pertama, pendapatan per kapita itu kan sebenarnya ngomongin pendapatan seseorang. Yaitu kan ngomongin uang yang didapatkan oleh seseorang kan. Yang kedua, generasi muda yang berpendidikan tinggi, sehat, dan menguasai iptek. Itu juga sebenarnya menggunakan dana. Kalau misalnya nggak dari diri sendiri, ya pasti dari negara untuk membiayakan sekolah negeri. Nah, yang ketiga, kontribusi industri pengolahan yang besar. Nah, ini juga menggunakan investasi yang bisa dibilang cukup besar. Yang keempat, pengaruh kuat di dunia internasional. Cara yang paling efektif agar negara lain bisa mendengar suara negara kita itu adalah memiliki uang yang banyak. Ya nggak? Coba kalian pikir-pikir negara yang sekarang dibilang sebagai negara yang maju. Pasti dengan gampang bisa bilang, oh mereka itu negara-negara yang kaya. Nah, masalahnya dengan semua ini yang ngomongin tentang uang itu keadaan keuangan seseorang atau keadaan ekonomi seseorang itu sebenarnya bisa dengan gampang berubah, iya nggak? Bisa dibilang nggak stabil. Nah, contohnya kayak gini, ada seseorang yang memiliki tabungan. Dia berencana untuk kuliah dan tabungan ini tuh untuk membayar kuliahnya tadi. Tapi ternyata saat mengendarai motor, tiba-tiba dia tertabrak dan harus membayar biaya rumah sakit. Nah, gimana caranya? Dia tinggal mengambil uang tabungan tadi dan membayar biayanya kan. Tapi kalau misalnya begitu, setelah dia keluar dari rumah sakit, gimana cara dia ngebayar kuliah tadi? Nah, langsung hilang kan, itu bisa dibilang berarti tidak stabil. Nah, ternyata ada sesuatu yang bisa membantu kalian agar saat terjadi hal yang tadi, seperti misalnya ketabrak itu, ekonomi kalian ini tidak langsung hilang gitu. Jadi masih bisa dibilang tetap stabil atau relatif oke. Dan itu adalah asuransi yang konsep yang aku pengen jelasin sekarang. Apa itu asuransi? Bisa dilihat kalau asuransi adalah perjanjian perlindungan finansial antara nasabah yang tertangguh dan perusahaan asuransi atau yang penanggung untuk mengalihkan resiko kerugian akibat kejadian tak terduga. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya itu begini. Karena tadi nih, misalnya contoh tadi ketabrak gitu, itu kan kita tidak bisa tahu ya, kita tidak bisa
berekspektasi, oke, hari ini aku nggak akan ketabrak mobil. Nggak bisa dong. Nah, asuransi itu kayak semacam jaga-jaga. Contohnya kayak pakai helm sebelum naik motor. Apakah kalian bisa tahu, oke, saat naik motor hari ini aku tidak akan ketabrak? Nggak mungkin akan tahu. Makanya kalian menggunakan sesuatu yang namanya helm. Saat kalian memakai helm, kalau misalnya beneran jatuh, paling tidak kalian ada perlindungan, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak jatuh juga, sebenarnya nggak apa-apa. Emang apa masalahnya kalau pakai helm? Nah, asuransi itu kayak gitu, kayak helm. Jadi kalian itu bisa dibilang kayak semacam menabung, cuman begitu ada yang terjadi, misalnya tadi ketabrak, itu bisa ngebantu ngebayar biaya rumah sakit kalian. Nah, asuransi itu sebenarnya ada 2 tipe. Ada pertama yang begitu kalian beri uangnya itu nggak bisa diambil lagi, ada juga yang untuk masa depan, jadi bisa diambil lagi. Nah, kalau misalnya yang kesehatan, contohnya kayak tadi yang ketabrak, itu adalah tipe asuransi yang tidak bisa diambil lagi. Misalnya nih, asuransi itu bisa dibilang kayak semacam tabungan, tapi yang nabung itu orangnya banyak semua. Misalnya dalam satu kota itu semua nabung di wadah yang sama. Misalnya kayak gini, aku membayar ke asuransi secara total seluruh yang aku bayar ke asuransi adalah 50.000. Tapi ternyata ada hal yang tidak terduga terjadi dan aku ternyata harus membayar 100.000. Nah, berarti siapa yang membantu membayarnya itu adalah asuransi. Dan 50.000 yang lainnya itu dibantu dari orang-orang lain di sekitar kita. Nah, ada juga sesuatu yang namanya literasi asuransi. Literasi asuransi itu adalah seberapa banyak seorang memahami apa asuransi itu. Dan kita ini sebenarnya sebagai generasi muda harus memiliki literasi asuransi yang tinggi. Yang artinya generasi muda sekarang itu harus mengerti apa kegunaan dan apa kemanfaatannya asuransi. Kenapa? Karena tadi kita ini akan menjadi orang dewasa pada tahun 2045. Gimana caranya sebuah negara menjadi negara yang hebat kalau orang-orang di dalam negaranya itu ternyata nggak hebat? Nah, cara yang bisa ngebantu kita menjadi orang yang hebat itu adalah sebenarnya asuransi. Karena dia akan menjamin atau bisa membantu agar kondisi keuangan kita ini akan menjadi relatif stabil atau bisa dibilang lebih aman. Nah, berarti asuransi itu seperti contohnya tadi sebenarnya dia itu tidak hanya membantu kita sendiri. Kayak tadi ya, kayak tabungan yang besar itu, tadi misalnya biayanya 100.000 tapi ternyata dibayar juga tuh 100.000. Lah itu 50.000-nya dapat dari mana? Dari orang lain. Berarti secara gampang asuransi itu sebenarnya nggak cuma menolong kita doang. Kalau misalnya nih, pernah nggak sih kayak mikir, ini kan asuransi tuh ngebayar ya, selalu ngebayar. Tapi ternyata kita nggak ketabrak mobil, ternyata kita nggak ada tiba-tiba situasi yang bahaya. Lah itu uangnya kemana? Nah itu sebenarnya uangnya dipakai untuk membantu orang lain yang ternyata mendapati kejadian tidak terduga tadi. Dan itu kan ngebantu orang tuh. Berarti apa masalahnya kalau apa yang kita lakukan ternyata ngebantu orang lain. Dan asuransi itu memiliki satu efek yang bisa aku bilang efek yang besar. Karena asuransi itu bisa ngebuat orang itu lebih berani. Contohnya misalnya membuat perusahaan yang baru. Apakah membuat perusahaan yang baru itu gampang? Apakah membuat perusahaan yang baru itu selalu dijaminkan akan menjadi sukses? Kan enggak ya. Kadang-kadang perusahaannya itu bisa bangkrut, bisa gagal. Dan asuransi itu bisa ngebantu kita semua untuk berani kalau misalnya beneran gagal, itu nggak akan tiba-tiba hancur kehidupannya. Bakal dibantu harus ngebayarnya berapa. Dan kalau misalnya perusahaan makin banyak orang yang ngebuat perusahaan yang baru, terus ternyata pada sukses semua, itu kan bisa membuat lapangan kerja yang baru. Dan lapangan kerja yang baru tadi, itu bisa membantu kriteria yang pertama banget, di yang awal banget itu, bahwa ketika ada lapangan kerja yang baru, kita semua bisa bekerja, kita mendapatkan pendapatan, dan tadi pendapatan per kapitanya akan bertambah tinggi. Yang artinya, asuransi itu sangat membantu 4 kriteria tadi, yang akan membuat Indonesia menjadi emas pada tahun 2045. Nah, itu saja sebenarnya apa yang aku ingin ngomongin tentang asuransi. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.